Kata al-insan disebut dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan merujuk pada manusia. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Fitrah, setiap anak dilahirkan atas fitrahnya. Perubahan fungsi dan peranan fitrah terjadi karena pengaruh lingkungan. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi dari segala perbuatannya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik, mengakui keberadaan Allah sebagai Khalik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Hidayatul Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang robbani dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari pengakuan kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Jika mencintai Allah, maka ikuti Rasul. Menurut Adam, akhlak yang jujur, amanah, dan cerdas menjadikan Rasul patut untuk diikuti semua teladannya. Ibadatul sholih, ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Selanjutnya ada ta'rifu Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Definisi ar-Rasul: hamilur risalah, membawa dan menyampaikan risalah. Pada Quran Surat Al-Ma'idah yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Qudwatu bitatbiqi risalah, menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Pada Quran Surat Al-Ahzab, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ciri-ciri khusus Rasul. Pertama, memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat sidik yang artinya jujur, amanah yang artinya terpercaya, tablik yang artinya menyampaikan, dan fatonah yang artinya cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap Rasul yang membawa risalah dari Allah. Memiliki al-mu'jizat atau al-mu'jizat, yaitu perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qamar yang artinya, telah dekat datangnya saat itu dan terbelah bulan, dan jika mereka melihat semua tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya, lalu adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Lalu adanya as-samarat, hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwahnya adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Selanjutnya makanatul Rasul, kedudukan Rasul. Kedudukan Rasulullah, sikap orang akan berbeda-beda ketika berhadapan dengan orang lain sesuai dengan kedudukan orang yang dihadapi itu. Bagi seorang muslim, Rasul SAW menduduki tempat yang sangat mulia dalam hidupnya. Kedudukan Muhammad adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Nabi Muhammad juga merupakan seorang manusia. Sebagai manusia, beliau makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. Memiliki nasab. Rasul berasal dari kaum Quraisy, bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan sehingga menjadi Rasul. Juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Nasab pilihan.
Dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Nasab Nabi ada 3 bagian, diantaranya yaitu berikut merupakan silsilah Nabi. Memiliki jasad. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis. Semua kisah hidup Rasul ditulis di dalam buku-buku sirah nabawiyah. Berikut ini merupakan keistimewaan sirah nabawiyah mengenai sejarah hidup Nabi. Kedudukan kedua dari Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain. Rasul bertugas untuk menyampaikan risalah. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat ini tidak mampu dipikul oleh makhluk Allah yang besar-besar seperti langit, bumi, dan gunung-gunung. Tugas ketiga sebagai Rasul adalah memimpin umat Islam. Nabi SAW dan umatnya. Umatnya seperti rombongan yang sedang berpergian tapi kehabisan bekal, tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Nabi SAW adalah orang yang datang kemudian menawarkan untuk membawa mereka ke taman yang indah dan telaga yang luas. Mereka mengikutinya sesampai di taman yang dijanjikan. Berkata lagi, apakah kalian mau mengikuti kalau saya bawa ke taman lebih indah dan telaga yang lebih luas? Tentu mereka mau. Perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi dari menyampaikan risalah hingga memimpin umat, beliau menghadapi berbagai kalangan. Selanjutnya sifat-sifat Rasul. Pertama, al-basyariyatul kamilah, kemanusiaan seutuhnya. Sebagaimana layaknya manusia, Rasul membutuhkan makan, minum, berkeluarga, berniaga, dan lain sebagainya. Kedua, al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Selanjutnya asidku, yaitu jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Selanjutnya ada al-fatonah, yaitu cerdas. Kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan karena ia bertugas memimpin umat manusia. Selanjutnya al-amanah, yaitu terpercaya, dan at-tabligh, yaitu menyampaikan risalah. Lalu ada al-itizamul kamil, komitmen yang sempurna terhadap kebenaran.